Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sekarang kita akan membahas tentang deteksi dini kekerasan seksual. Nah, gejala-gejala kekerasan seksual pada anak itu sangat traumatis, guys. Atau traumatis hingga apabila ada anak yang mengalami gejala tersebut akan mengalami trauma. Sudah tahu maksudnya trauma, guys? Belum. Ya, kayak takut, nantinya akan takut pada orang, terus teringat terus dengan kejadian tersebut. Salah satu contohnya seperti itu. Sehingga apa tahu kalian sebagai orang tua perlu waspada dan melakukan deteksi dini pada kekerasan seksual pada anak. Ngoten nggih? Iya. Nah, deteksi dini tersebut dapat dilihat dari perilaku atau bahasa tubuh anak. Nanti ada 3 nggih gejalanya. Ada gejala yang pertama itu gejala atau tanda-tanda fisik. Kelihatan mboten nggih? Oke, tinggal. Oke, yang kedua nanti gejala atau tanda-tanda psikis. Lalu selanjutnya ada gerakan-gerakan yang kita wajar. Nah, untuk sekarang tugasnya kita berkelompok. Nanti ini sendiri aja, nggak usah kelompok, nggak apa-apa nggih. Nanti saya bagikan kertasnya, terus nanti jenengan nempelkan yang termasuk gejala fisik itu apa, yang psikis apa, yang perilaku tak wajar apa. Langsung saya bagi mohon nggih, Bapak Ibu. Ibu Susi. Dibaca dulu boleh, terus nanti ditempelkan di sini, ngoten nggih. Sudah belum? Sudah. Yang sudah boleh nempel ke depan. Mau siapa dulu, Pak Dani? Iya. Pak Erwin atau Bu Susi dulu? Monggo. Tinggal boten, Pak. Tinggal, Pak. Memang satu ya Bu yang ditempelkan. Langsung banyak aja, Pak. Langsung banyak. Oke. Misalnya dapatnya jenengan itu langsung 3 gejala nggih, langsung ditempelkan ke semuanya. Kurang disisan nggih, Bu. Nggih, nggih. Simpen jalan, Bu. Nggih, betul. Jadi harus ditempel semua ya Bu? Nggih. Gede, Pak. Ini, Pak. Nggih. Cuma disai. Nggih, mungkin ora sahan Nanti nggih. sampahnya jangan dibuang sembarangan nggih. Nggih, disai Pak iki ra gede. Sini kita tempat sampah. Coba Mas ya. Ya ini fisik ya Bu? Ya. Kemudian itu fisiknya. Kalau salah nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng kita. Sekitar alat kelamin atau sekitar alat kelamin. Aku kalau menyampaikan Salah adalah yang kita baca. Muat betul, yang fisik enggak muat, yang badan sakit, tempel semua. Pakaian robek atau kancing kertas. Rasa panas dan nyeri. Itu bisa. Sampun iki? Pun. Pun nggih, jadi ngeten Bu, menurut Fredrik Anderman kalian Eva yang disambungkan oleh Hoki,
bahwa korban yang mengalami serangan seksual itu secara mendadak atau di luar kehendaknya dapat menunjukkan bahasa tubuh yang sangat jelas dan mudah dideteksi. Jadi refleks ngoten nggih. Jadi refleks kecemasan yang disebut atau startle reflex sebagai respon akibat serangan mendadak yang tak terduga dan tidak dikehendaki yang membuat fisik, jiwa dan emosional korban terancam. Yang ini ada 3 jenis nggih gejalanya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nggih. Gejala tanda fisik nggih. Gejala tanda fisik yang pertama cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah. Pahan ki wasiten nggih Pak Dani apa? Nggih niki laras mboten. Gejala fisik terus nggih ada cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah dan paha. Niki mboten sarung nggih nek pas pembelajaran ngeten iki nggih. Lalu sakit jika memakai celana dalam. Niki terus nggih fisik. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Niki juga betul. Tanda-tanda fisik kesakitan saat BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Ini nggih tanda-tanda fisik. Lalu ngompol niku termasuk fisik napa psikis? Ngompol. Nggih. Psikis. Psikis nggih, berarti ini yang betul itu di tanda-tanda psikis nggih niki. Kula pindah niki nggih. Nggih ngoten. Terus sakit di alat kelamin atau dubur. Fisik. Nggih, leres fisik. Terus rasa panas dan nyeri bagian genital atau sakit jika disentuh Fisik. fisik. Terus selanjutnya gejala tanda langsung ini apa ya ini nanti nggih. Yang tak wajar menghisap ibu jari niku wong biasane mboten menghisap kok tiba-tiba Bisa. jari. Terus ada kepala tertunduk ke dalam ngoten nggih. Nanti yang kepala tertunduk ke dalam itu berarti nanti akan sifat napa nggih? Kaya wedi nggih kados minder ngoten niku nggih. Nggih, lalu wajahnya pucat pasif. Kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Itu gerakan tanda-tanda yang tidak wajar. Terus yang selanjutnya yang psikis. Yang pertama napa niku? Tiba-tiba jadi pendiam, gelisah, cemas. Yang tadinya putrane jenengan niku ceria, aktif, kok tiba-tiba pendiam, gelisah, cemas, berarti jenengan harus mencari tahu kenapa menjadi pendiam. Terus mengurung diri, takut ditinggalkan. Berarti dadian ya Bu, dadi wedet, cek mbur ning omah ora gelem bergaul karo kancane. Niku nggih tanda-tanda psikis, deteksi kekerasan seksual. Terus enten meneh iki sulit napa? Konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai. Ngoten nggih, berarti mungkin terbayang-bayang terus apa yang dialaminya. Ngoten nggih. Terus mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya yang nanti akibatnya ada mules dan pusing dan sebagainya. Ngoten nggih. Niki pun sami jelas enten dereng. Nah, niki KPM kula hebat-hebat nggih. Kita tepuk hebat dulu. Monggo Mas Ervin dipimpin Mas. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Nah, untuk selanjutnya Bu, Pak, kula badhe tanglet niki. Apa Bu, Pak yang dilakukan jika anak kita, anak panjenengan atau saudara panjenengan itu mengalami kekerasan seksual, apa yang harus kita lakukan? Lapor. Lapor ke polisi. Polisi. Saya dulu kita tanya boleh. dulu kenapa kok terjadi perubahan tingkah laku seperti itu. Oh, berarti anu nggih didekati dulu nggih. Ya, Soalnya nggih. kadang ada yang tidak langsung mau Ngomong. mengakui. Berarti kita yang pertama kita mendekati dulu nggih, mendekati ke anak, dicerai, ditanya baik-baik, kasihnya mau cerita, ngoten nggih. Terus selanjutnya napa mulai Bu Susi Bu? Misalnya apa ya Bu, sebagai orang tua itu ketika anak mengalami hal seperti itu ya harus memeluk anak, kita Iya, harus betul. menyampaikan ke anak bahwa kita sangat menyayanginya. Nggih, leres ya Bu. Nanti kan anak kan merasa ada yang mengayomi, nggih. Berarti yang sebagai orang tua itu tidak panik ya, tidak Iya. panik dulu, terus tidak marah, kita Iya. mencari tahu dulu. Hmm. Lalu kalau
meluk anak erat-erat menunjukkan nek jenengan iku sayang sama Anak. mereka. Nah, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan sebagai orang tua. Terus menjadi pendengar yang baik. Baik. Dan terusnya nek putrane cerita didengarkan. Terus mintalah pertolongan atau lembaga, misalnya lembaga perlindungan anak, dan bisa juga lapor polisi apabila apabila kekerasan seksual itu sudah parah dan berulang kali. Ngoten nggih, Bu. Nah, sampun sami jelas danten nggih. Sampun. Jelas. Nggih, sampun.